Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'dah. Mari kita lanjutkan pengajian kilatan bulan Ramadan di MTSN 1 pagi ini, di mana materi pada hari ini adalah waktunya haid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Zamanul haidi utawi iki iku nerangake mangsane haid. Wa aqallu sinin utawi luwih sithik-sithike taun tahidu kang haid fiha ing dalem taun sapa almar'atu wong wadon tis'u sinina iku songo pira-pira taun. Jadi wanita mulai mengeluarkan darah haid itu biasanya adalah usia 9 tahun. Sehingga apabila ada wanita yang kurang 9 tahun haid itu tidak dianggap darah haid. Ini menurut penelitian ulama pada masa itu. Sehingga wanita yang bisa mengeluarkan darah haid itu apabila usianya minimal 9 tahun. Wa aqallu muddatil haidi lan utawi pira-pira sithike mangsane haid yaumun iku sedina walailatun lan sewengi wa atwalu muddatihi utawi luweh suwene mangsane haid khamsata asyara iku 15 yauman apane dinane wa aglabuhu utawi kaprah-kaprahe haid sitatu ayamin iku 6 pira-pira dina au sab'atu ayamin utawa 7 pira-pira dina. Sedangkan masanya haid bagi wanita mengeluarkan darah haid itu 1 hari 1 malam. Jadi orang yang haid itu apabila masanya 24 jam dia dianggap mengeluarkan darah haid. Tetapi apabila kurang dari 1 hari 1 malam atau kurang dari 24 jam maka dianggap istihadah. Oleh karena itu harus hati-hati ketika seseorang mengeluarkan darah haid. Jadi misalnya orang itu 1 hari 1 malam mengeluarkan darah haid hanya 1 jam. Setelah itu tidak keluar lagi. Kemudian ditunggu lagi 2 hari 1 jam lagi, 3 hari 1 jam lagi, sampai 15 hari itu kok dia hanya 1 jam, maka dia tidak mengeluarkan darah haid. Berarti darah yang keluar itu darah istihadah karena baru 15 jam. Kalau 1 hari 1 jam selama 15 hari berarti baru 15 jam. Kalau 15 jam berarti dia itu darah istihadah. Oleh karena itu orang yang sedang mengeluarkan darah haid ini harus hati-hati. Jadi paling tidak dilihat keluarnya darah itu dianggap keluar apabila paling tidak basah, ya basah, tidak harus deras atau tidak harus keluar yang tampak itu, tetapi cukup dengan basah itu dianggap keluar. Nah, paling tidak ada darah yang menempel di celana dalam atau di kapas. Jadi kalau orang mengeluarkan darah haid itu harus dilihat paling tidak 1 hari itu
ada 3 jam. Kalau 3 jam ini misalnya 10 hari kan sudah 30, atau 8 hari kan sudah 24 jam. Jadi kalau orang sedang haid harus betul-betul dilihat, paling tidak 1 hari itu 3 jam atau 4 jam. Nah, dianggap keluar itu apabila ada basah-basah di celana dalam atau di kapas. Nah, misalnya 1 hari jam 7 keluar sampai jam 8. Nanti keluar lagi jam 10 sampai jam 12. Kemudian keluar lagi jam 2 sampai jam 3. Ini dianggap 3 jam. Jadi 7 sampai 8, 10 sampai 11. Misalnya seperti itu dihitung. Pokoknya harus dihitung. Kalau sudah lebih dari 24 jam, ya ini sudah tidak masalah. Tetapi kalau 1 hari baru 3 jam, baru 4 jam, nanti 2 hari atau hari kedua harus hati-hati. Dijumlahkan terus sampai kira-kira itu 24 jam. Ya, kalau memang 1 hari itu darah haid keluar terus, nah artinya di celana dalam itu basah terus, ya, tidak harus deras tapi cukup basah, itu berarti dia 1 hari 1 malam sudah mengeluarkan darah haid. Kalau demikian berarti dia jelas haid. Nah, tetapi kalau tidak 1 hari 1 malam harus dihitung seperti tadi. Jadi itu paling sedikit adalah 24 jam atau 1 hari 1 malam. Kemudian masa wanita mengeluarkan darah haid yang paling lama adalah 15 hari. Jadi misalnya ada orang haid tanggal 1 sampai tanggal 7. Ini berarti kan 7 hari. Kemudian keluar lagi tanggal 10 sampai 15. Nah, ini tanggal 10 sampai 15 itu masih dianggap darah haid karena masih dalam hitungan 15 hari. Tapi berbeda ketika dia mengeluarkan darah haid tanggal 1 sampai tanggal 5, kemudian keluar lagi tanggal 13 sampai tanggal 17. Maka sisa 2 hari setelah tanggal 15 itu, yang 2 hari berarti bukan darah haid tetapi darah istihadah. Jadi kesimpulannya apabila orang haid keluarnya itu lebih dari 15 hari, maka yang melebihi 15 hari itu adalah bukan darah haid. Kalau bukan darah haid berarti dia wajib sholat. Dia mandi, sholat. Sehingga kalau orang itu lebih dari 15 hari, maka darahnya itu darah penyakit. Jadi misalnya ada orang haid berturut-turut sampai 20 hari. Tanggal 1 sampai 20 hari haid terus. Itu yang 5 hari adalah istihadah. Berarti yang 5 hari itu dia wajib sholat. Jadi gampang ngitungnya adalah pokoknya patokannya kalau tanggal 1 dia haid sampai tanggal 7 misalnya. Kemudian tanggal 10 sampai tanggal 20 berarti yang di atas tanggal 15 itu istihadah. Apalagi kalau ada orang haid ya, dia tanggal 1 sampai tanggal 30 haid terus, maka yang 15 hari adalah darah istihadah atau darah penyakit dan perlu diperiksakan ke dokter. Kemudian kaprah-kaprai haid atau ya lumrah haid itu adalah 6 hari atau 7 hari. Jadi orang haid itu yang lumrah ya itu 1 sampai 5 hari, 1 sampai 6 hari, kemudian 1 sampai 7 hari. Setelah itu tidak haid lagi. Apalagi kalau dia masih muda ya, masih sehat, itu biasanya haidnya teratur ya, haidnya teratur. Dan waktunya tetap 1 sampai 6, 1 sampai 7. Kemudian wa in tajawaza lan lamun kliwati apa damul haidi ketahad an khamsata asyara saking 15 apane yauman dinane bahwa monggo utawi ketahad
Istihadatun iku istihadah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, apabila darah haid itu melebihi 15 hari, maka darah itu bukan darah haid tetapi darah penyakit atau disebut darah istihadah. Oleh karena itu, yang perlu dipertegas adalah ketika orang itu haid ya, tanggal 1 sampai 15, di atas 15 berarti istihadah. Dan ketika haid, dia itu tidak boleh melaksanakan sholat. Nah, keistimewaan atau diskon bagi seorang wanita adalah ketika dia haid itu tidak boleh sholat dan tidak mengqadha. Karena ibadah sholat itu merupakan ibadah yaumiyah, ibadah yang dilakukan setiap hari. Tetapi berbeda ketika puasa bulan Ramadan seperti ini. Orang yang haid itu tidak boleh puasa, tetapi dia wajib ngodoni, karena ibadah puasa itu ibadah sanawiyah. Sanawiyah itu artinya tahunan. Kalau tahunan kan setahun sekali. Kalau setahun sekali dia haid, tidak boleh puasa tapi wajib ngodoni. Misalnya dia pas puasa Ramadan haidnya 7 hari, ya dia wajib ngodoni 7 hari. Karena puasa itu ibadah sanawiyah atau ibadah tahunan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.